Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari kelas D4B Fisioterapi semester 4. Ya, jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja membuat video kami, video tentang K3. Apa sih K3 itu? K3 adalah kesehatan, keselamatan kerja. Di sini tema kami yaitu kesehatan keselamatan kerja atau K3 untuk fisioterapi pada saat melakukan terapi latihan pasif movement. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Maulana Nuriyuda dari kelas D4B dengan NIM P272260919172. Perkenalkan, nama saya Nisa Agama Melani, NIM P272260191718. Perkenalkan, nama saya Dian Andi Pusita Nipom, NIM P272260191159. Perkenalkan, nama saya Hana Naifa Hakim. Saya dari NIM P272260191166. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 untuk mata kuliah Fisioterapi Komunitas K3 dari kelas D4B Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Melalui video ini, kami akan menjelaskan bagaimana sih posisi ergonomis yang baik untuk para fisioterapi saat sedang melakukan terapi latihan passive movement. Sebelum memulai, kami akan mencoba menjelaskan sedikit tentang K3 dan posisi ergonomis. Apa sih K3 itu? K3 sendiri adalah singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Ergonomi dalam K3 dapat diartikan sebagai penyesuaian tugas, beban, dan pelaksanaan suatu kerja untuk mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang apa itu gerakan pasif atau yang bisa disebut passive movement. Bagi fisioterapi tentunya sudah tak asing lagi dengan apa sih passive movement itu. Passive movement didefinisikan sebagai salah satu latihan menggerakkan anggota tubuh menggunakan tenaga atau kekuatan dari luar tanpa adanya kontraksi otot atau aktivitas otot. Teknik ini diberikan untuk otot dengan nilai 0 atau 1. Pasien dengan otot nilai 0 berarti ototnya sudah tidak mampu untuk bergerak dan tak ada lagi kontraksi pada ototnya. Sedangkan untuk otot dengan nilai 1 adalah otot yang sudah tidak mampu bergerak, tapi saat berusaha untuk digerakkan, otot tersebut mengalami kontraksi. Contohnya nih ya, pada saat pasien pasca fraktur ataupun tirah baring, teman-teman perlu ingat ya, bahwa gerakan yang dilakukan oleh terapis saat melakukan gerakan pasif pada pasien hanya sampai batas nyeri atau toleransi pasien saja. Tujuan memberikan latihan gerakan pasif kepada pasien adalah untuk mencegah perlengketan jaringan, merangsang ingatan pasien terhadap suatu gerakan apabila gerakan aktif sudah tidak bisa dilakukan, memelihara fisiologis otot, mencegah pemendekan otot, dan memperlancar peredaran darah. Terapi memiliki tujuan utama untuk kesembuhan pasien, namun posisi ergonomis saat melakukan terapi itu juga sangat penting loh. Posisi ergonomis pasien dan fisioterapi saat menentukan apakah terapi itu bermanfaat atau malah nanti akan menimbulkan kerugian bagi pasien bahkan fisioterapi itu sendiri. Maka dari itu, kami mengajak kalian untuk menonton video yang kami buat ini. Semoga ilmu dalam video ini dapat diambil manfaatnya. Tak perlu lama lagi, yuk mari kita belajar bersama. Yang paling utama adalah mengatur bed setinggi pelvis. Hal ini agar posisi punggung terapis tidak terlalu membungkuk. Posisi punggung fisioterapi yang terlalu membungkuk dapat menyebabkan fisioterapis mengalami cedera pada punggung seperti nyeri pada punggung bawah.
Untuk itu, posisi ini dapat mengurangi kemungkinan cedera pada punggung fisioterapis akibat pembebanan tubuh yang salah. Saat melakukan fleksi, ekstensi, dan side fleksi, yang pertama yaitu posisi terapis berdiri di atas kepala pasien. Kemudian, posisikan kepala pasien keluar dari bed terapi, lalu tangan terapis menyangga leher pasien menggunakan kedua tangan. Sanggaan pada oksipital harus kuat agar kepala pasien aman tidak terjatuh dari bed. Lalu untuk gerakan fleksi, menggerakkan servikal menekuk mendekatkan dagu ke dada pasien dengan gentle agar pasien merasa nyaman. Untuk gerakan ekstensi, posisikan kepala didorong menghadap ke belakang. Sedangkan untuk gerakan side fleksi, memiringkan kepala ke kanan maupun ke kiri. Untuk posisi terapis, kaki harus kuda-kuda untuk mencegah terjadinya penyakit kerja. Kuda-kuda di kaki dibuka selebar bahu. Saat melakukan gerakan, pastikan pasien tidak membungkuk. Tapi sebagai kompensasinya, lutut diposisikan sedikit menekuk dan posisi terapis mendekatkan tubuh ke pasien. Dengan menekuk lutut saat melakukan gerakan ini, maka dapat mengurangi beban di punggung sehingga dapat meminimalisir cedera pada punggung. Posisi terapis yang terlalu membungkuk hingga membentuk kurva vertebrae yang melengkung, posisi ini sangatlah tidak ergonomis hingga menyebabkan nyeri punggung. Hal tersebut dapat terjadi karena tinggi bed terapi yang terlalu rendah dan kaki terapis yang tidak memposisikan kakinya kuda-kuda untuk menopang berat yang ada maupun posisi terapis yang terlalu jauh dari pasien. Terapi latihan gerakan pasif pada bahu atau shoulder. Pada gerakan ekstensi dan fleksi shoulder, terapis perlu melakukan kaki kuda-kuda selebar bahu. Pegangan tangan terapis yaitu menyilang. Apabila bagian tubuh yang diterapi pada bagian kiri, maka terapis memposisikan tubuh pada bagian kiri pasien juga. Begitu juga pada lengan kanan berada pada pergelangan tangan pasien, sedangkan lengan kiri terapis berada pada siku untuk memaksimalkan gerakan dan gerakan yang dilakukan terapis lebih nyaman. Kemudian, gerakan ke atas dan ke bawah sambil menekuk lutut untuk menghindari rotasi terang pada terapis. Lalu, untuk gerakan yang salah pada gerakan fleksi ekstensi shoulder, yaitu kaki tidak kuda-kuda atau kaki rapat. Pegangan pada lengan atas dan pergelangan tangan, sehingga menyebabkan terapis melakukan gerakan tidak nyaman dan gerakan yang dihasilkan pun tidak maksimal. Terjadi rotasi terang pada terapis karena tidak menggunakan kuda-kuda tadi. Berikutnya ada gerakan elevasi dan depresi shoulder, yaitu memposisikan terapis di samping bawah pasien. Pegangan tangan terapis yaitu pada lengan atas dan dekat bahu pasien dan pada lengan bawah juga. Pada gerakan elevasi, doronglah shoulder ke atas. Sedangkan untuk gerakan depresi, tariklah shoulder ke bawah. Saat dorongan, gunakanlah seluruh tubuh, tidak hanya dari dorongan tangan saja, sehingga energi yang diberikan lebih efisien dan gerakan yang dihasilkan pun dapat maksimal. Oh ya, posisi kaki terapis juga harus kuda-kuda ya, dengan membuka kaki selebar bahu menghadap ke samping untuk memaksimalkan gerakannya. Untuk posisi yang salah pada gerakan elevasi dan depresi yang dapat terjadi yaitu terlihat bahwa terapis tidak menerapkan kaki kuda-kuda, malah hanya berdiri tegak hingga gerakan menjadi tidak efektif dan optimal. Saat melakukan gerakan
abduksi dan aduksi shoulder, posisi terapis pada samping lengan atas pasien, dan posisi pasien terlentang rileks. Untuk pegangan berada di pergelangan tangan, dan untuk penyanggaan berada di siku pasien. Untuk gerakan abduksi shoulder, lengan pasien dijauhkan dari tubuh. Dan untuk aduksi shoulder, maka dekatkanlah bahu atau lengan pasien mendekati tubuh. Untuk terapis, jangan lupa menerapkan posisi kaki kuda-kuda ya. Pada gerakan abduksi dan aduksi, perlu adanya perputaran kaki ke depan dan ke belakang tubuh agar gerakan terapi teratur dan terarah, tidak berantakan. Hal ini juga mendukung kenyamanan pasien dan fisioterapi sendiri. Untuk posisi yang salah pada gerakan elevasi dan depresi yang dapat terjadi yaitu terlihat bahwa terapis tidak menerapkan kaki kuda-kuda, malah hanya berdiri tegak hingga gerakan menjadi tidak efektif dan optimal. Ketiga, posisi terapi latihan gerakan pasif pada pinggul atau hip. Ada gerakan fleksi ekstensi hip, yaitu dengan cara memposisikan kaki kuda-kuda dengan nyaman. Posisikan pegangan terapis pada telapak kaki pasien dan lutut pasien. Kemudian dorong sekuat tenaga dengan tubuh dan lengan rapat dengan tubuh, sehingga akan menghasilkan gerakan yang maksimal dan energi yang efisien agar terapis tidak mudah lelah ketika menerapi banyak pasien. Selain itu juga dapat menghindari cedera. Kesalahan yang dapat dilakukan saat melakukan gerakan fleksi ekstensi hip yaitu terlihat bahwa terapis pada video melakukan gerakan passive movement tidaklah ergonomis karena kaki terapis tidak dalam posisi kuda-kuda untuk membantu mempermudah pergerakan saat melakukan terapi. Pegangan yang salah juga terjadi pada bagian bawah lutut atau pada bagian poplitea, sehingga gerakan fleksi tidak maksimal pada bagian lutut tersebut. Kemudian, dorongan yang diberikan tidak menggunakan dorongan tubuh, melainkan hanya bergantung pada dorongan lengan, sehingga terapis akan mudah lelah dan berpotensi cedera. Posisi punggung terapis yang terlalu tegak dengan lengan yang tidak melakukan terapi dengan benar, maka terapi tersebut tidaklah maksimal, bahkan memicu sakit pundak dan pinggang. Karena terapis harus mengulur ke samping secara maksimal. Saat melakukan abduksi dan aduksi hip, yaitu dengan cara posisi terapis berdiri di samping tungkai bawah pasien dengan posisi kedua tangan menyangga pergelangan kaki dan satu lagi berada di bawah lutut. Dekatkan tungkai yang disanggah ke tubuh agar beban tidak terlalu berat. Lakukan gerakan abduksi dan aduksi pada bagian tungkai pasien dengan terapis bergerak maju dan mundur. Posisi kaki terapis haruslah ergonomis, kuda-kuda ke samping untuk mempermudah pergerakan saat melakukan passive movement, abduksi dan aduksi pada pasien. Kesalahan yang bisa saja terjadi saat melakukan gerakan abduksi dan aduksi hip, yaitu pada video terlihat terapis berdiri di bawah kaki pasien. Gerakan dilakukan dengan terapis berada di tungkai bawah pada bagian dalam, sehingga membuat ROM tidaklah maksimal. Tungkai yang disanggah berada jauh dari tubuh terapis, sehingga beban yang dirasakan terapis pun lebih berat. Hal tersebut akan menyulitkan pergerakan terapis, dan untuk posisi punggung yang tidak ergonomis karena posisi kaki juga salah, maka akan menyebabkan timbulnya rasa sakit pada bahu dan punggung terapis. Kami dari kelompok 9
kelas D4B Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kami mohon maaf atas kesalahan dalam video yang kami buat ini. Teman-teman, boleh banget nih tulis kritik dan saran di kolom komentar agar kami dapat belajar dan berkembang lebih baik. Atau teman-teman sekalian mau menambah ilmu yang sekiranya masih belum ada di video ini, boleh banget. Agar kita bisa sama-sama belajar di sini. Akhir kata, sekian video dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.